الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها، وعافية الأجسام وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah, dengan diizinkan jiwa dan raga kita untuk memasrahkan dan menyerahkan diri kita kepada Zat Pencipta, Zat yang mengatur keberuntungan dan kerugian, kepada Zat yang menentukan segala-gala di dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang perlu kita tanamkan dan perlu kita yakinkan ke dalam diri kita. Karena apabila kita melihat dahulu di zaman jahiliyah, mereka zaman yang penuh dengan kerendahan dan keterbelakangan. Tapi setelah mereka mendapatkan hidayah masuk Islam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat hati mereka, mengkaitkan hati mereka, menggantungkan hati mereka kepada Allah, mengenalkan mereka kekuatan Allah, sehingga pada saat itu para sahabat mempunyai ketergantungan yang full kepada Allah, kepasrahan diri kepada Allah. Maka di situ terbuka keindahan, kemajuan dan kemenangan. Kita bangsa yang kaya raya, namun masih banyak rakyatnya yang tidak mencicipi. Banyak rakyat Indonesia dengan keadaan yang miskin. Maka apabila kita tahu, kita yakinkan ini semua harta dari Allah, semua yang ada, kekayaan hasil bumi semua milik Allah, maka buka jalan untuk dekat kepada Allah. Allah akan bukakan jalan kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Tentunya ini semua didasari dengan ilmu. Maka itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah sebagai pengajar. Beliau memberikan pengajaran-pengajaran untuk menjadikan manusia yang seutuhnya, manusia yang baik, baik di dalam hubungan sesama manusia. Beliau mengajarkan kita berakhlak, kita saling cinta, kita baik sangka, sehingga fitnah yang berjalan pada saat itu di kalangan Arab, pecah belah, itu terhenti. Fitnah pecah belah terhenti. Yang ada mereka saling berbagi. Bahkan Al-Quran telah menjelaskan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Mereka mendahulukan kawannya, mendahulukan orang lain walau mereka dalam keadaan membutuhkan. Banyak cerita ini. Di antaranya satu cerita singkat, datang tamu ke Madinah, Rasul SAW ingin menjamunya tapi tidak punya makanan di rumah beliau. Beliau tawarkan kepada sahabat, sahabat juga demikian, tapi mereka juga umumnya tidak ada makanan pada malam itu, kecuali ada seorang sahabat yang memberanikan diri karena ada sedikit makanan. Maka makanan itu dipersilakan untuk tamu, sedangkan sahabat ini pada malam itu tidak punya makanan. Dia dalam keadaan tidak makan pada malam itu, lebih mendahulukan tamunya. Bahkan yang hebatnya, ini sahabat pura-pura makan, lampu dipadamkan agar tamu makan dengan lega, leluasa dan nyaman. Ini bentuk keikhlasan yang istimewa. Kepribadian-kepribadian yang seperti ini yang dibentuk, inilah yang bisa mengantarkan kepada manusia untuk kemerdekaan. Bagaimana mereka sudi untuk berkorupsi? Ketika mereka tidak ada pun mereka senang untuk berbagi. Jiwa-jiwa seperti ini adalah jiwa yang merdeka, tidak terjajah oleh perasaan nafsu dunianya, sehingga berapa banyak orang yang hartanya sudah miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan, tapi tidak pernah kenyang untuk mengambil hak orang lain. Tidak pernah kenyang untuk mendapatkan korupsi dan lain-lain. Mental yang perlu diperbaiki. Dan apabila kita berbicara tentang mental-mental mereka, yang perlu kita pertanyakan, kita sekarang belum dapat kesempatan. Apabila kita dapat kesempatan seperti mereka, apakah bisa kita melawan itu atau kita juga sama dengan mereka? Ini kembali kepada bagaimana pendidikan. Pendidikan bukan hanya baca, tulis, menghitung. Bukan hanya bagaimana caranya hebat dalam matematika atau hebat dalam ilmu pengetahuan lain, tapi bagaimana etika yang ada di dalam ilmu itu menyerap ke dalam pribadi, sehingga dia dapat menghargai orang lain, dia dapat memuliakan orang lain. Kalaupun dia menjadi orang yang hebat, maka dia mempunyai kasih sayang kepada bawahan. Ini yang dibentuk oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, 80 tahun kita merdeka, sudahlah. Kita tinggalkan saling benci. Kita tinggalkan kepentingan hanya memikirkan diri sendiri. Kita tinggalkan ego. Ayo kita berjalan bersama. Karena perpecahan yang ada ini bukan hanya sekedar terjadi seperti itu saja, tapi juga ada rekayasa dari orang-orang atau dari negara atau dari kelompok-kelompok yang memang sengaja ingin merampok harta bangsa ini. Ada diceritakan seorang profesor yang ingin membuat penelitian terhadap tikus. Dibawa tikus itu di karung. Tapi setiap tikus itu diam, maka ditendang. Berisik lagi itu tikus. Berisik lagi, satu sama lainnya saling berisik. Terus diam, ditendang lagi, saling berisik lagi. Ada seorang yang bertanya, wahai profesor, kenapa engkau melakukan seperti itu? Maka profesor ini menjawab, tikus kalau dia itu digoncang, diganggu, maka dia ribut satu sama lainnya. Tapi kalau dia didiamkan, maka dia tenang, nanti dia akan memakan karung ini. Karung ini akan bolong, dimakan dan dia bisa keluar. Maka hadirin, ini salah satu contoh buat kita. Coba. Karena orang yang dikatakan bersatu itu adalah orang yang bijak. Orang yang bisa bersatu artinya orang itu adalah orang yang berpikir dewasa. Tidak semua kemauan saya harus terpenuhi. Berapa banyak di dalam kehidupan saya tinggalkan keinginan saya ikut kepada gelombang yang ada di dalam kebaikan untuk kemaslahatan.
Sulit untuk bersatu. Ayo kita bersatu, tapi ikut cara saya. Manusia bermacam-macam dengan jenisnya, dengan wataknya, dengan bentuknya, bermacam-macam cara berfikirnya. Kalau tidak ada kedewasaan di dalam cara berfikir, hanya menilai orang lain rendah, menilai orang lain hina, menilai orang lain itu rendahan, dia di atasnya, maka tidak akan pernah tercipta kedamaian dan persatuan ini. Inilah yang perlu kita tanamkan kepada bangsa kita, dan ini tentu merujuk kepada pendidikan yang sifatnya adalah memotivasi, membentuk kepribadian kita dengan nilai-nilai yang pernah dibentuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah terbukti. Nilai-nilai dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah terbukti. Berapa banyak dahulu orang-orang jahiliyah mereka pelit, tapi masuk Islam mereka berkorban, mereka dermawan. Bahkan ada di zaman jahiliyah yang ketika seorang itu memakai pakaian selalu pakaian necis, pakaian yang keren, pakaian yang mahal, masuk Islam, berjalan dalam kehidupannya, dia korbankan apa semua untuk orang lain. Beliau meninggal dalam keadaan hanya mempunyai satu pakaian yang buat di kafan. Ini Islam membentuk, menjadikan seseorang merdeka. Hentikan isu-isu jelek kepada Islam, karena mereka tahu apabila umat Islam berjalan, maka Islam akan memegang peran besar umatnya ini. Karena di zaman baginda Rasul SAW pada saat itu Yahudi, mereka yang menguasai ekonomi, mereka menguasai daripada keadaan-keadaan masyarakat. Sampai di dalam kota Madinah pada saat itu ada yang pasar itu dikuasai oleh Yahudi, banyak riba, banyak keburukan, sehingga tidak baik keuntungannya untuk masyarakat yang ada, baik muslim atau non muslim. Maka Rasul SAW merubah itu, membentuk pasar baru, beliau buat pasar, beliau bikin sistem apa semua, maka di situ menjadi makmur, sejahtera, rakyatnya tidak dimonopoli oleh sebagian kelompok. Ini beliau SAW adalah pakar. Beliau ini sallallahu alaihi wasallam, siapapun, muslimkah dia, non muslimkah dia, apabila menjalankan apa yang ada di dalam diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bahagia. Belum berbicara tentang keimanan, ketakwaan, sholat, ibadah, dan lain-lainnya. Ini bicara tentang sistem ekonomi, sistem bagaimana kesejahteraan masyarakat yang ada dalam teori Islam, muslim dan non muslim sejahtera. Maka jangan kita dipecah belah. Mari, ayo kita saling bergandeng tangan. Anak-anak tetangga kita yang punya potensi, anak-anak yang cerdas, dukung mereka dalam pendidikan. Walaupun mereka bukan anak kita, tapi itu saham kita di akhirat. Dukung anak-anak bangsa kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Allah menjadikan jiwa ini jiwa yang senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah, mengabdikan diri kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengabdikan diri kita kepada agama, nusa dan bangsa, sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسدة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر